Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aditya Syahrani, mahasiswa Teknik Mesin Universitas Nasional tahun 2021, ingin menjelaskan tentang rangkaian listrik. Pengertian, jenis, rumus, contoh soal. Pengertian rangkaian listrik. Apa yang dimaksud dengan rangkaian listrik? Dalam ilmu kelistrikan, rangkaian listrik adalah susunan alat-alat listrik yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Berdasarkan definisi di atas, kita bisa menyebutkan bahwa bagian-bagian utama suatu rangkaian listrik terdiri dari alat atau komponen listrik, penghubung, dan sumber listrik. Alat atau komponen listrik adalah peralatan yang bekerja menggunakan listrik. Ada banyak contoh peralatan listrik seperti lampu, TV, bel sekolah, dan lain-lain. Sedangkan penghubung adalah media yang menghubungkan alat listrik dan sumber listrik, disebut konduktor. Pembungkusnya disebut isolator. Sementara sumber listrik adalah alat pembangkit arus listrik dengan membuat beda potensial listrik antara dua buah titik. Arus pada rangkaian listrik merupakan aliran elektron yang mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Jenis rangkaian listrik. Rangkaian seri. Apa yang dimaksud dengan rangkaian listrik seri? Rangkaian seri adalah rangkaian alat atau komponen listrik yang disusun secara berurut. Disebut juga rangkaian berderet. Rangkaian seri tidak memiliki percabangan. Dengan kata lain, rangkaian seri adalah rangkaian yang arus listriknya mengalir hanya pada satu jalur. Berikut ini contoh bentuk rangkaian seri sederhana yang menghubungkan 3 buah lampu dan satu sumber tegangan, baterai. Rangkaian seri lampu. Pada rangkaian seri, kuat arus listrik yang mengalir melalui beberapa hambatan listrik adalah sama besar. Jumlah kuat arus pada rangkaian listrik seri tidak dipengaruhi oleh nilai hambatan. Jika terdapat beberapa hambatan berbeda yang dilalui, dalam hambatan mengalir arus yang besarnya sama, namun berbeda dengan arus. Tegangan di antara kaki-kaki hambatan yang disusun secara seri memiliki nilai yang berbeda-beda, bergantung pada nilai hambatan tersebut. 1. Ciri-ciri rangkaian seri. Berdasarkan uraian di atas, maka ciri-ciri khusus rangkaian seri antara lain sebagai berikut. Komponennya disusun secara berurutan atau berderet. Arus listrik mengalir tanpa melalui cabang. Arus listrik yang mengalir di berbagai titik dalam rangkaian besarnya sama. Tegangan listrik di setiap hambatan nilainya berbeda-beda. 2. Kelebihan dan kekurangan rangkaian seri. Rangkaian seri memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan antara lain sebagai berikut. 2.1. Kelebihan dan keuntungan rangkaian seri. Dari sisi penerapan, rangkaian seri memiliki kelebihan atau keuntungan, yaitu kuat arus listrik yang mengalir pada tiap bagian besarnya sama. Cara pembuatannya mudah karena bentuknya sederhana. Rangkaian seri tidak membutuhkan terlalu banyak komponen karena pemasangannya secara sejajar. Rangkaian seri membutuhkan kabel yang lebih sedikit sehingga lebih murah. Oleh karena itu, rangkaian seri pada lampu tepat digunakan pada ruangan atau area yang berukuran besar, seperti misalnya gedung perkantoran, gedung sekolah atau kampus, hotel, dan juga bangunan besar lainnya, karena penerapannya yang sangat murah dan praktis. 2.2. Kekurangan dan kerugian rangkaian seri. Namun di samping memiliki kelebihan, rangkaian seri juga memiliki beberapa kekurangan atau kerugian, yaitu rangkaian seri jika salah satu alat listrik dilepas atau rusak, maka arus listrik akan terputus. Rangkaian seri memerlukan daya listrik lebih banyak sehingga boros listrik akibatnya baterai cepat habis. Rangkaian seri yang digunakan pada lampu akan menghasilkan nyala lampu yang agak redup dan tidak stabil. Semakin banyak lampu, makin redup. 3. Rumus rangkaian seri. Rumus yang berlaku pada rangkaian seri adalah rumus hukum Ohm dan rumus hambatan pengganti RS. Rumus hambatan pengganti sendiri merupakan hasil penurunan rumus hukum Ohm berdasarkan analisis rangkaian seri. Pada rangkaian seri, nilai kuat arus di titik A dan B
IAB sama dengan yang mengalir di setiap hambatan. IAB sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Berbeda dengan arus, tegangan dari titik A sampai B, VAB merupakan hasil penjumlahan dari tegangan pada masing-masing hambatan. Dengan kata lain, tegangan di antara kaki-kaki hambatan R yang disusun seri memiliki nilai yang berbeda-beda. VAB sama dengan V1 plus V2 plus V3. Berdasarkan hukum Ohm, V sama dengan I kali R. Berlaku V1 I kali R1, V sama dengan I kali R2, V3 sama dengan I kali R3. Sehingga persamaan 2 menjadi I kali RS sama dengan I kali R1 plus I kali R2 plus I kali R3 sama dengan I dalam kurung R1 plus R2 plus R3 kurung tutup RS sama dengan R1 plus R2 plus R3 kurung buka 4. Rumus hambatan pengganti. Persamaan 4 di atas menjelaskan bahwa hambatan yang dirangkai secara seri dapat digantikan dengan hambatan pengganti RS. Selain itu, hambatan pengganti RS selalu lebih besar dari hambatan yang diganti. Artinya, resistor atau hambatan yang dipasang secara seri, maka nilai hambatannya, resistansi totalnya semakin besar. Rangkaian seri di dalam alat elektronik berfungsi sebagai pembagi tegangan. Secara matematis berlaku persamaan V1 bagi V2, V3 sama dengan R1 bagi R2 sama dengan R3. Rangkaian paralel. Apa yang dimaksud dengan rangkaian paralel? Dalam ilmu kelistrikan, rangkaian paralel adalah rangkaian alat-alat listrik yang disusun atau dihubungkan secara berjajar atau bercabang. Rangkaian paralel terbentuk bila semua masukan komponen berasal dari sumber yang sama. Konfigurasi ini membuat rangkaian paralel memiliki lebih dari satu jalur arus atau membentuk percabangan di antara kutub-kutub sumber arus listrik. Setiap bagian dari percabangan itu disebut rangkaian percabangan. Arus listrik akan terbagi begitu memasuki titik percabangan. Setelah keluar melalui kutub negatif sumber arus listrik yang melalui rangkaian percabangan, arus listrik akan menyatu kembali sebelum menuju kutub positif sumber arus listrik kembali. Itulah sebabnya mengapa sehingga rangkaian paralel disebut sebagai rangkaian listrik yang berfungsi untuk membagi arus. 1. Ciri-ciri rangkaian paralel. Ciri-ciri khusus rangkaian paralel antara lain sebagai berikut. Memiliki percabangan, hambatan total lebih kecil, tegangan listrik pada setiap komponen sama besar. Arus listrik yang mengalir pada setiap komponen besarnya tidak sama. 2. Kelebihan dan kekurangan rangkaian paralel. Rangkaian paralel memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan antara lain sebagai berikut. 2.1. Kelebihan dan keuntungan rangkaian paralel. Hambatan kecil sehingga nyala lampu lebih terang. Masing-masing komponen dapat bekerja secara bebas tanpa dipengaruhi komponen lain. Rangkaian paralel bila salah satu lampu atau alat listrik dilepas atau rusak atau padam, maka lampu atau alat listrik yang lain tidak ikut mati atau tetap menyala berfungsi. 2.2. Kelemahan atau kekurangan atau kerugian rangkaian paralel. Biaya lebih mahal karena memerlukan banyak kabel, kurang efisien dalam mengantarkan arus listrik. Rangkaian lebih rumit karena terdiri dari banyak percabangan. 3. Rumus rangkaian paralel. Rumus-rumus yang berlaku dalam rangkaian paralel adalah rumus hukum Ohm, hukum Kirchhoff, dan rumus hambatan pengganti total. Rumus hukum Ohm adalah V sama dengan I kali R. Sementara itu, hukum Kirchhoff adalah hukum yang mengatur tentang percabangan pada rangkaian listrik. Rumus hambatan pengganti RP bisa didapatkan dari penurunan rumus hukum Ohm berdasarkan analisis rangkaian paralel. Pada rangkaian paralel di atas, tegangan V pada setiap hambatan sama besar walaupun nilainya
walaupun nilai hambatannya R berbeda-beda. Secara matematis dituliskan V AB sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Menurut hukum 1 Kirchhoff, kuat arus listrik yang melalui R1, R2, dan R3 adalah I1, I2, dan I3. Adapun kuat arus I antara titik A dan titik B adalah IP. Pada rangkaian berlaku, IP sama dengan I1 plus I2 plus I3. Oleh karena itu, I1 sama dengan VAB atau R1, I2 sama dengan VAB atau R2, I3 sama dengan VAB atau R3, dan IP sama dengan VAB atau RP. Maka VAB atau RP adalah sama dengan VAB atau R1 plus VAB R2 plus VAB atau R3. 1 per RP sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2 plus 1 per R3. Rumus hambatan pengganti rangkaian paralel. Dari rumus 5 dapat disimpulkan bahwa hambatan pengganti susunan paralel RP selalu lebih kecil daripada hambatan paling kecil yang terpasang pada rangkaian. Khusus untuk dua hambatan R1 dan R2 yang disusun secara paralel, hambatan paralel penggantinya bisa dinyatakan dengan rumus RP sama dengan R1 R2 atau R1 plus R2. Hambatan yang disusun secara paralel berfungsi sebagai pembagi arus dengan nilai perbandingan kuat arus pada rangkaian di setiap cabang adalah R1 bagi R2 R3 sama dengan 1 per I1 bagi 1 per I2 bagi 1 per I3. Rangkaian listrik terbuka. Rangkaian listrik terbuka adalah rangkaian yang memiliki ujung pangkal. Rangkaian ini terjadi jika salah satu ujung kabel dilepas dari kutub baterai. Dikatakan rangkaian terbuka jika kutub positif dan kutub negatif tidak berhubungan, sehingga tidak ada aliran listrik. Pada rangkaian seperti ini tidak terdapat arus listrik, sehingga mengakibatkan alat listrik yang terpasang pada rangkaian tidak berfungsi padam. Rangkaian listrik tertutup. Rangkaian listrik tertutup adalah rangkaian yang tidak memiliki ujung dan pangkal. Dikatakan rangkaian tertutup jika kutub positif dan kutub negatif berhubungan sehingga muncul aliran listrik. Kemudian, arus listrik mengalir di dalam baterai dari kutub negatif menuju kutub positif. Hal ini menunjukkan bahwa di luar sumber tegangan, arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Sebaliknya, di dalam sumber tegangan, arus listrik mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Pada rangkaian tertutup, lampu akan dapat menyala. Kesimpulannya, arus listrik hanya dapat mengalir pada rangkaian listrik tertutup. Contoh soal rangkaian listrik. Berikut ini beberapa contoh soal tentang rangkaian listrik. 1. Tentukan hambatan pengganti pada rangkaian berikut. Jawaban. Diketahui R1 sama dengan 4 ohm, R2 sama dengan 6 ohm, R3 sama dengan 3 ohm. Dinyatakan RS. Penyelesaian. RS sama dengan R1 plus R2 plus R3. RS sama dengan 4 plus 6 plus 3. RS sama dengan 13 ohm. Jadi besar hambatan pengganti RS rangkaian di atas adalah 13 ohm. Baik, berikut penjelasan video dari saya tentang rangkaian listrik. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.